Jadi habis ini ada acara apa nih Kak Noval? Habis ini ada Talk yang akan dimoderatori oleh Kak Rio. Kak Rio sudah hadirkah? Ya, sudah hadir Kak Noval. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya saya akan membacakan CV dari moderator kita. Nama Rio Yunandar, nama panggilan Rio, agama Islam, tempat tanggal lahir Cahya Mas Okti 3 April 2002, alamat tertera, moto hidup, jadilah pribadi yang selalu bermanfaat bagi lingkungan di sekitarmu. Riwayat pendidikan, SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung, dan sekarang di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Riwayat organisasi yang terbaru adalah anggota FSIKI periode 2021 sampai 2022, staf Kementerian PPKI BEM FK UMS, anggota Kornea Divisi Reaction periode 2021-2022, dan prestasinya masih banyak lagi. Kepada Saudara Rio, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Kak Noval dan Kak Hasna atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, selamat pagi. Aku Rio Yunandar dari Angkatan 2020 yang akan menjadi moderator pada acara Medical Talking atau Metalk 2 ini. Jadi aku izin menjelaskan sedikit ya gambaran dari Metalk 2 ini. Jadi Metalk 2 ini merupakan program dari Kementerian PPKI BEM FKUMS. Jadi kami tahun ini mengusung tema We Can Achieve as Medical Student. Jadi di sini kami mengundang pembicara dan melakukan acara berupa tech show. Jadi di sini kami akan tanya jawab, lalu kami akan juga memberikan motivasi dan tips and trick kepada kalian semua mengenai bagaimana sih cara agar kita tuh bisa berorganisasi tapi nilai kita tuh tetap bagus. Lalu bagaimana sih kita tuh bisa ikut lomba-lomba di FK dan juga bagaimana cara menjadi mahasiswa berprestasi. Jadi harapannya kami teman-teman semua bisa memperhatikan dengan baik dan sesama ya. Dan juga kalau bisa dicatat karena ini sangat bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya sebagai mahasiswa FK. Nah, jadi di sini mungkin pembicaranya sudah hadir. Boleh disapa dulu, saya sapa dulu. Mas Rada, apakah sudah hadir Mas Rada? Iya, hadir. Ya, boleh dipin ya teman-teman untuk Mas Radanya. Sama Mas Nabil juga, apakah sudah hadir Mas Nabil? Ya, sudah hadir. Ya. Ya, gimana kabarnya Mas Rada? Iya, alhamdulillah baik. Gimana Alhamdulillah. kalian kabarnya? Udah, ya alhamdulillah baik juga Mas. Udah koas ya Mas? Iya, ini koas. Ya, gimana Mas rasanya koas Mas? Hah? Ya kayak gitulah. Ya. Semoga selalu diberikan kelancaran kemudahan ya Mas ya. Iya, amin. Ya, jadi teman-teman Mas Rada ini merupakan salah satu mahasiswa berprestasi angkatan 2017 FKUMS. Nah, jadi Mas Rada ini udah dapat gelar Esket dan sekarang sudah menjalani masa koasnya. Nah, lalu ada pembicara yang kedua itu Mas Nabil Nawal Sarif. Gimana Mas kabarnya Mas Nabil? Alhamdulillah pusing. Alhamdulillah pusing. Ya Mas. Nah, jadi teman-teman Mas Nabil ini merupakan mahasiswa FK angkatan 2018 FKUMS. Nah, jadi Mas Nabil ini juga salah satu mahasiswa berprestasi ya teman-teman. Sangat membanggakan sekali prestasi mereka. Ya, jadi langsung saya izin membacakan CV terlebih dahulu. Mungkin panitia boleh di-share CV dari Mas Rada terlebih dahulu. Ya, saya langsung izin untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Jadi, kurikulum vitae, nama lengkap, Rada Citra Saputra, tempat tanggal lahir, Wonogiri, 31 Juli 1998, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat rumah, Batu Lor, RT 1 RW 17, Batu Retno, 57673, Wonogiri. Nomor telepon, media sosial, NWA-IG, alamat email, boleh teman-teman baca sendiri. Lalu untuk riwayat pendidikannya, Mas Rada ini TK Aisyah 1 Batu Retno, SDN 1 Batu Retno, SMP Negeri 1 Batu Retno, dan SMA Negeri 1 Wonogiri. Dan terakhir, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, lalu untuk pengalaman berorganisasinya, Mas Rada ini pernah menjadi Sekretaris Umum BEM FKUMS periode 2019. Lalu pernah menjadi Ketua Umum IMM Rozi FKUMS
periode 2020. Lalu pernah menjadi yang paling membanggakan yaitu pernah menjadi asisten laboratorium anatomi dan embriologi FKUMS pada tahun 2018 sampai 2020. Nah, lalu untuk pengalaman kegiatannya, jadi Mas Rada ini pernah menjadi pembicara yang terbaru 2021 di seminar artikel review. Lalu pernah menjadi ketua panitia juga di Training Administration of 2018 BEM FKUMS. Lalu pernah menjadi head committee di SOP Maker di Medical Faculty University of Muhammadiyah Surakarta. Lalu untuk karya yang pernah dibuat Mas Rada ini, jadi jenis karyanya PKMP tahun 2018, yaitu Batik Banyuwangi Basmi Jentik dengan Banyu Kemangi. Efektivitas ekstra daun kemangi, auximum saktum dalam membunuh jentik Aedes aegypti. Lalu 2020 literatur reviewnya kontroversi kloroquine dan turunan kloroquine terhadap pengobatan COVID-19. Lalu pada tahun 2021 systematic review yaitu the difference is efficacy of vidaglipin as a single drug with vidaglipin as a combination with metformin in type 2 diabetes mellitus a systematic review. Lalu untuk penghargaan yang pernah diraih oleh Mas Rada ini sangat membanggakan sekali, yaitu pernah menjadi finalis Semilnas 2019 dan paling yang membanggakan yaitu pernah menjadi delegasi MOC cabang digestif 2020. Nah, itu prestasi dari Mas Rada ya teman-teman, sangat membanggakan sekali. Lalu untuk selanjutnya CV dari Mas Nabil boleh di-share ke teman-teman. Ya, jadi saya izin langsung membacakan saja ya karena waktunya terbatas. Jadi nama Mas Nabil Nawal Sarif, tempat tanggal lahir Kudus 7 Oktober 2000, alamat rumah Jalan Samonggaling, RT 6 RW 10, Bintoro, Demak, Jawa Tengah. Lalu untuk email dan nomor teleponnya boleh teman-teman baca sendiri nanti. Lalu untuk pendidikan formalnya, Mas Nabil ini TK Adahiriyah Wonoketingal, MIN Wonoketingal, MTS Mahid Kudus, MA Mahid Kudus, lalu Universitas Muhammadiyah Surakarta. Lalu pernah juga mengikuti pendidikan non formal yaitu di TPK Babu Salam Wonoketingal, lalu BE Center Kampung Inggris Melati Harjo. Lalu untuk pengalaman organisasinya, yaitu Mas Nabil ini pernah menjadi Kadep DPH di MPQ UMS, lalu pernah menjadi Mas'ul atau Ketua Umum FSCKI FKUMS dan pernah menjadi KD atau Ketua Umum Wilayah di Full DFK Dewan 4. Lalu untuk pengalaman bekerjanya, subhanallah Mas Nabil ini menjadi mentor UMS dan juga guru ngaji SMA Al-Islam. Lalu untuk penghargaan yang pernah diraih itu pernah menjuarai juara 2 presentasi oral CFV Talamus tingkat nasional tahun 2020, lalu pernah menjadi peringkat 3 mahasiswa berprestasi tingkat universitas tahun 2021. Jadi sangat membanggakan sekali teman-teman prestasi dari Mas Rada dan Mas Nabil. Jadi kita sebagai generasi UMS ke depannya harus bisa melanjutkan perjuangan dari beliau-beliau ini. Ya, jadi di sini langsung saja masuk ke acara intinya yaitu pembacaan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh mahasiswa baru kepada Mas Rada dan Mas Nabil kemarin melalui Google Form. Jadi di sini kami sudah menseleksi pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada pembicara kita. Mungkin teman-teman yang bertugas boleh di-share screen untuk PPT-nya. Nah, jadi mungkin nanti Mas Rada sama Mas Nabil boleh bergantian untuk menjawabnya. Oke, pertanyaan pertama dari Tasya Megia Putri, NIM 006. Bagaimana sih Kak cara kita mengatur waktu jika ada suatu ujian, tapi juga bentrok dengan organisasi? Dan juga biasanya metode apa yang digunakan oleh Kak Nabil dan Kak Rada ini sekalian untuk membuat time management tersebut? Mungkin boleh dijawab dulu Mas Rada dulu mungkin. Silakan Mas Rada. Ya, izin jawab ya. Jadi untuk yang pertanyaan pertama, cara mengatur waktu jika ada ujian, tapi bentrok dengan organisasi. Nah, biasanya kita itu kan sebelum memasuki perkuliahan lebih dalam, itu kan ada LKMM dasar ya. Itu kan nanti dikenalkan bagaimana cara mengatur waktu, memanajemen waktu untuk kegiatan-kegiatan selama menjadi mahasiswa. Nah, kalau untuk cara mengaturnya itu tuh kembali ke diri kita sendiri. Kita harus mengenali bagaimana cara kita belajar, terus bagaimana cara kita itu berinteraksi dengan orang lain di organisasi. Itu penting menurutku ya. Nah, terus kalau sudah tahu jati diri kita
tipe belajar kita itu sebagai pendengar atau menulis dan sebagainya, itu tuh kita itu belajar di FK itu sistemnya kalau aku tuh nyicil gitu. Seumpama nih kan satu blok itu biasanya kalau pre-med ya, blok pre-med awal itu kan 5 minggu. Itu nanti 2 minggu sebelum ujian itu udah mulai nyicil, belajar ulang gitu. Nah, terus kalau ada bentrok organisasi gimana? Nah, kalau ada bentrok organisasi ketika di minggu ujian itu ya jalanin aja gitu, datang ketika organisasi, maksudnya ketika ada rapat datang dan sebagainya, karena kita itu udah ada antisipasi kalau ada kegiatan kayak gitu, kita udah belajar sebelumnya kayak gitu. Nah, terus kalau apa namanya untuk lebih enak mengingatkan kita itu aku biasanya tulis. Kita kan sebagai mahasiswa ya, udah bukan siswa lagi, kita itu sering ngatur jadwal. Oh, hari ini itu aku kegiatannya ngapain aja, deadline tugasnya itu kapan, terus ujiannya kapan, mulai nyicil kapan, kayak gitu. Itu tuh benar-benar ditulis terus ditempel di kamarnya masing-masing kayak gitu. Bahkan aku tuh sampai ada 2 tabel konten di kamar kosan gitu untuk ngatur jadwal kayak gitu. Nah, kalau sekarang kan juga sistemnya itu udah modern ya, bisa pakai HP gitu, ditulis jadwalnya ini, rapatnya ini kayak gitu. Nah, kurang lebih kalau aku kayak gitu sih, tipe mengatur biar nggak bentrok. Kalaupun bentrok, biasanya kalau aku ada rapat terus besoknya ada pretest gitu ya, itu ya udah aku bawa SG student guide gitu sambil baca-baca gitu ya nggak apa-apa. Itu kan kita fleksibel ya di organisasi itu kayak gitu kalau aku. Mungkin kalau dari aku sekian itu aja. Nah, itu teman-teman tips dari Mas Rada. Jadi, kembali ke diri sendiri sih, cara belajarnya itu gimana, tipenya apa, terus cara berorganisasinya itu seperti apa. Nah, terus kalau bisa kan kita itu sistem blok dan setiap minggu itu ada sistem bloknya, jadi ujian seperti itu. Jadi, kalau bisa dicicil dari jauh hari. Nah, terus kalau ada rapat ya dihadiri, dijalanin seperti itu. Kalau bisa juga buat jadwal, ditempel di kamar seperti itu. Terus pas organisasi juga boleh bawa materi-materi kuliah seperti itu. Ya, terima kasih Mas Rada, sangat membantu sekali. Mungkin Mas Nabil dipersilakan untuk menjawab juga. Ya, menjawab lebih ke tadi Mas Rada sudah bagus ya. Kurang lebih jawaban saya juga tentang prinsipnya seperti Mas Rada. Jadi kita buat rencana. Kemudian praktek di lapangan ya. Sejauh pengalaman saya, bentrok dengan organisasi itu pernah itu. Jadi 1 minggu itu full sekali acaranya. Dan di hari Sabtu itu ujian. Jadi dari Senin sampai Jumat itu full. Dari habis subuh sampai jam 10 malam. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain, belajar yang nggak bisa. Gitu. Ujiannya itu, belajar ujian itu. Baru hari Jumat malam jam 10 itu baru dapat 2 PowerPoint. Dan besoknya itu ujian. PowerPoint-nya itu ada kurang lebih ada 30 atau 35 gitulah ya. Nah, jadi ketika bertanya tentang manajemen waktu, saya sendiri juga sebenarnya keteteran, bingung untuk mengatur waktu karena sangat banyak sekali kewajiban. Dan ketika ada yang bertanya, justru saya ingin bertanya, belajar kepada teman-teman semuanya, gimana cara membagi waktu. Soalnya saya sendiri masih sangat susah untuk membagi waktu. Kemudian pernah juga, jadi ujiannya itu mulai dari jam 8 sampai jam 10. Nah itu jam setengah 10 itu ada acara organisasi yang harus hadir. Jadi itu ujiannya dipercepat. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah remedi gitu ya. Caranya pertama, pahami belajar kalian. Jadi nanti diukur. Semisal berapa kali ulangan saya bisa memahami pelajaran. Misal 1 kali baca bisa paham. Nah, atau 2 kali baca atau 3 kali baca itu dipahami. Kemudian kalau misalnya udah menemukan ya, misalnya 2 kali baca ternyata sudah paham, ya kita menyediakan waktu luang supaya kita luangkan waktu, jangan menunggu waktu luang. Kita luangkan waktu supaya kita bisa menyelesaikan bacaan kita 2 kali pengulangan. Seperti itu. Sudah itu saja. Ya Mas, sangat membantu sekali. Jadi jawaban dari Mas Nabil tadi,
membuat rencana, terus pahami juga cara belajar, gaya belajar, dan juga sering memberikan waktu luang untuk kita bisa membaca materi seperti itu. Ya mungkin boleh di next untuk yang bertugas. Nah, dari yang pertanyaan kedua dari Fania Kurotoain, NIM 166. Saya ingin bertanya Kak, di masa pandemi seperti ini, terutama sebagai mahasiswa kedokteran, apa sih kesulitan paling besar yang dihadapi saat ini? Sekaligus tips and trik untuk menyelesaikannya. Terima kasih sebelumnya. Mungkin Mas Nabil dulu boleh menjawab. Ya, kesulitan terbesar selama menjadi mahasiswa kedokteran adalah mencari ilmu. Mencari ilmu itu berbeda dengan mencari nilai. Jadi, kalau kita bicara ilmu itu adalah apa yang ada di diri kita. Bukan pada catatan kita, bukan pada buku kita, tapi ada yang ada pada diri kita. Jadi ketika ada orang yang bertanya, kemudian kita bisa menjawab dengan lepas, nah itu adalah ilmu. Berbeda dengan mencari nilai. Jadi kalau mencari nilai, kita hanya cukup membaca berulang kali. Itu kita insya Allah akan mendapatkan nilai yang bagus. Tapi kalau mencari ilmu, ini sangatlah susah sekali. Karena kita harus mengulang-ulang pelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga butuh sebuah lingkungan yang mendukung untuk mencari ilmu. Ini lebih susah lagi. Jadi, kehidupan di kampus ini berbeda dengan ketika kita SMA. Kalau ketika kita SMA, guru kita itu memberikan pelajaran secara utuh. Jadi, pemahaman kita akan menyeluruh. Sedangkan di kampus ini, dosen itu hanya sebagai pemantik. Beliau hanya menyampaikan materi secara umum. Selebihnya kita mencari ilmu sendiri. Kita belajar sendiri. Dan inilah yang menjadi tantangan bagi kita semua, mencari ilmu. Dan untuk menyelesaikannya, satu, cari lingkungan yang kondusif. Dua, apalagi ya? Cari motivasinya. Jadi kita harus punya motivasi yang kuat untuk menuntut ilmu. Apalah entah orang tua kita atau mungkin demi masa depan kita atau mungkin supaya bermanfaat bagi orang yang lain. Kemudian apalagi ya? Mungkin itu dulu yang bisa saya jawab. Ya Mas Nabil. Jadi teman-teman boleh ditulis ya. Jadi intinya itu dari Mas Nabil tadi, mengingatkan itu mencari ilmu bukan mencari nilai. Nah terus juga kalau bisa cari lingkungan yang bisa kondusif, yang bisa memungkinkan kita untuk bisa mencari ilmu. Dan juga bisa kita belajar seperti itu. Lalu juga mempunyai motivasi yang kuat untuk belajar atau menuntut ilmu seperti itu. Nah mungkin dari Mas Rada dipersilahkan Mas. Ya, kurang lebih ya sama ya dengan Nabil tadi. Nah, tapi kalau dari aku, tambahan sedikit dari aku, itu yang pertama, kalau online ya ini, terutama ketika online ya, masa pandemi, itu kemarin sempat aku merasakan 3 semester itu online. Nah, tantangannya itu yang pertama adalah menjaga diri kalian dan komitmen kalian dalam belajar. Karena di lingkungan rumah, aku tahu kalian itu banyak godaan. Kalian kan teman-teman, di lingkungan rumah kalian itu kan yang anak kedokteran itu mungkin bisa satu ya pokoknya terbatas gitu ya. Nah di situ tuh kalian punya banyak godaan untuk diajak main, diajak keluar pokoknya dan sebagainya. Sedangkan kalian itu ada amanah untuk belajar di kedokteran. Nah itu kalian harus bisa banget jaga diri untuk tetap belajar. Dan kesulitannya lagi seperti yang udah disampaikan Mas Nabil ya, ketika online itu kita itu susah banget mencari ilmu, bukan nilai tapi ilmu. Kalau nilai itu ya udahlah bisa dengan kalian baca PPT nanti dan lain-lain. Tapi kalau masalah ilmu itu benar-benar terbatas banget karena kuliah itu tuh juga rasanya ilmunya itu tidak seperti apa yang disampaikan ketika offline. Nah, maka kita itu harus secara mandiri itu harus ada niat dari dalam itu untuk belajar lagi, belum nanti ngerjain tugasnya. Nah, itu tuh harus ada komitmen dan istiqomahnya kalian dalam belajar seperti itu. Terus apalagi ya? Kurang lebih seperti itu sih kalau dari aku ya. Yang penting tuh kalian bisa jaga diri, komit dan istiqomah dalam belajar gitu.
apalagi kan di masa pandemi kayak gini, yaitu tadi banyak godaan dan sebagainya, terus masih ada organisasi kayak gitu, harus benar-benar ngolah waktunya gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih, sedikit tambahan dari aku tadi kurang lebih udah disampaikan sama Nabi. Oke, oh ya satu lagi, Kari kita kan online ya, online itu kan ada teman-temannya kita belum pernah kenal, belum pernah ketemu. Nah ini kalian cari inner circle kalian. Benar-benar kalian harus bisa mencari inner circle kalian supaya kalian itu bisa belajar bareng. Kalau ada kesulitan itu bisa zooman bareng kayak gitu-gitu. Ini tuh sangat penting dan sangat mendukung proses belajar kalian gitu. Carilah inner circle kalian itu yang benar, yang mau diajak bareng. Kalau yang inner circle toxic, yang mau ujian malah main dan sebagainya, ya mending jangan dulu gitu loh, jangan dekat. Kalau masalah pas waktu biasa-biasa ya nggak apa-apa, tapi kalau yang toksik sampai toksik kayak gitu ya udah baik aja. Masalahnya kan kita per individu beda-beda, ada yang belajarnya cepat, ada yang lama, dia nggak belajar udah pinter kayak gitu kan. Kita itu benar-benar, jadi kayak gitu harus pilih untuk siapa yang akan menjadi inner circle kalian gitu. Mungkin itu aja. Ya, wah sangat membantu sekali ya teman-teman dan memotivasi kita. Jadi dari Mas Rada tadi, kan Mas Rada ini 3 semester online. Jadi yang intinya itu menjaga lingkungan kita karena tahu sendiri banyak godaan seperti itu. Terus kalau bisa jaga diri karena tujuan kita itu belajar menuntut ilmu. Dan juga kalau bisa niatkan dari dalam dan juga dalam untuk mencari ilmu bukan nilai. Lalu kalau bisa cari teman yang bisa sebagai pendamping kita kalau kita itu lalai atau ada masalah seperti itu. Jujur saya sendiri bercerita sedikit, di online ini kan juga memang belum pernah ketemu juga ya. Angkatan 2020 itu belum pernah ketemu, tapi alhamdulillah tuh banyak teman-teman yang sudah kenal. Jadi sangat membantu. Mungkin teman-teman 2021 bisa mempersiapkan teman-teman yang bisa seperjuangan seperti itu. Nah, mungkin boleh di next lagi pertanyaannya. Nah, sebelumnya Nisa. Oh ya, dari Keisha Aisyah Atiana Semedi, NIM 162, ingin meminta saran Kak, bagaimana caranya agar bisa menyeimbangkan antara pembelajaran dan organisasi di masa pandemi seperti sekarang. Mungkin kan tadi Mas Rada menceritakan saat offline mungkin ya. Mungkin kalau pandemi seperti apa nih Mas? Mungkin dari Mas Nabil dulu boleh. Aku lagi dong. Menyeimbangkan pembelajaran dan organisasi di masa pandemi. Wah, ini aku nggak tahu caranya. Caranya mengalir gitu ya. Tapi mengalirnya orang-orang itu beda-beda. Ada yang mengalirnya itu dengan serius, ada juga yang mengalirnya itu ya tinggal main gitu. Nah, jadi gimana ya ini? Menyeimbangkan pembelajaran dan organisasi di masa pandemi. Ya, ketika masa pandemi ini justru malah waktu kita itu, me time kita itu lebih banyak. Me time kita lebih banyak. Begitu juga dengan organisasi. Paling juga organisasinya kan di chat kan, berbeda dengan ketika offline. Justru ketika offline lebih banyak waktu yang kita habiskan, lebih banyak tenaga yang kita habiskan. Cara menyeimbangkannya, kalau dari aku, jadi ini kita fokuskan untuk menyelesaikan masalah studi kita. Jadi buat yang kan ini masih baru ya, otomatis kita masih adaptasi bagaimana cara belajar yang tepat di FK. Jadi selesaikan dulu masalah studi kita. IP kita harus bagus, kemudian nilai ujian kita bagus, kemudian ketika kuliah kita hadir, karena itu adalah kewajiban kita kepada orang tua kita, kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Adapun organisasi itu kewajiban dari diri kita sendiri, ya kan? Sehingga kalau aku disuruh prioritas, saya prioritaskan belajar, kemudian organisasinya yang nomor 2. Jadi tidak diseimbangkan. Cukup dari saya. Ya, wah, Mas Nabil, Masya Allah sekali. Jadi intinya itu mengalir, terus fokus menyelesaikan masalah kuliah kita dulu. Jadi yang harus kita dahulukan itu nilai kita, teman-teman. Bukan ya boleh organisasi, tapi kalau bisa dilebihkan di
kuliahnya. Karena kan juga ini amanah dari orang tua kita seperti itu. Nah, mungkin dari Mas Rada dipersilakan, Mas. Iya, kalau dari aku ya, bagus ya tadi dari jawabannya dari Nabil. Nah, tambahan juga dari aku. Jadi di sini itu ya sama ya, mengalir aja gitu. Cuman dari apa yang sudah disampaikan Mas Nabil tadi, kalian kan jadi sadar nih, kalian tuh punya kewajiban untuk belajar, untuk dalam akademisi harus bagus dan sebagainya. Tapi juga jangan melupakan bahwa kita itu harus memiliki kemampuan ya, skill di luar akademisi, karena itu kan juga penting gitu. Nah, terus bagaimana ini kita bisa tahu ya, bisa seenggaknya bisa jalan semua dengan lancar, dengan enak gitu, dengan kita nyaman, nggak terpaksa, nggak terbebani gitu ya. Nah, kalau kayak gitu, kalau yang dari kemarin ya, dari masa online terus aku juga sempat kemarin itu semester 6 sama semester 7 itu kan masih jadi ketum ya. Nah, itu tuh ya udah kita ketika kuliah, ketika ini kita fokus gitu loh. Kita fokus, kita dalami materinya di waktu kuliah gitu. Nah, terus kalau untuk organisasi itu kan pasti ada jadwal, udah ada jadwalnya ya. Ini nanti ada kegiatan ini, rapatnya ini. Nah, berarti kita ketika kita ada jadwal perkuliahan atau pembelajaran, kita itu udah ada goals-nya, ada LO-nya, ada ya intinya ada LO-nya gitu loh. Oh, aku harus bisa mampu menguasai materi ini. Jadi ketika kuliah itu kalian udah langsung bisa memahami materinya itu, ilmunya dapat. Terus nanti ketika organisasi ya udah organisasi aja. Jadi seperti yang disampaikan Mas Nabil, mengalir aja gitu. Cuman karena kalian udah sadar dengan tanggung jawab kalian akan belajar, ya ketika kuliah harus serius, harus belajar benar-benar memperhatikan. Terus ketika ada pretest atau mau ada tugas langsung dikerjakan, nggak usah nunggu-nunggu, karena kalau kita mencari waktu luang nggak mungkin ada gitu. Kita yang harus mencari waktu luang. Terus kalau ada orang yang aku nggak mood, ya mood itu tuh bukan tiba-tiba datang atau enggak ya, kalau kamu harus ngedapetin moodmu. Mau mood nggak mood ada tugas kerjain gitu, kayak gitu ya. Jadi biar kita jalannya nggak terbebani dan sebagainya, organisasi tetap jalan ya kayak gitu. Tapi ya tetap jangan pernah mengabaikan pembelajaran akademisi kayak gitu. Organisasi itu ya ibarat kayak passion kita aja lah buat refreshing gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Rada, Mas Nabil, jawabannya sangat membantu. Jadi kalau dari Mas Rada itu fokus saat kuliah, kalau ada dosen menjelaskan diperhatikan dengan baik, nah terus memahami materinya, terus sadar akan tanggung jawab kita tuh intinya belajar. Terus kalau ada tugas atau ada pretest proses tuh belajarnya jangan menunda, langsung diselesaikan. Dan kalau misal kita tuh keadaan nggak mood harus dipaksain. Jadi dipaksain mood nggak mood gitu. Mungkin selanjutnya boleh di next. Boleh di next, Nisa. Nah, ini menurut saya pertanyaan yang paling bagus ya, Mas. Maksudnya yang paling menarik seperti itu. Dari Redovan Putra, NIM 116. Assalamualaikum, permisi saya yang bertanya, Kak. Di dunia yang serba digital, penggunaan sosial media sangat dibutuhkan, terutama untuk personal branding. Sebagai mahasiswa kedokteran, apakah boleh aktif dalam media sosial untuk menambah value personal branding kita? Dan apa saja batasan-batasan untuk mahasiswa kedokteran ataupun dokter dalam bersosial media? Terima kasih. Mungkin dari Mas Rada terlebih dahulu, silakan Mas untuk menjawab. Iya, ya ini sering heboh ya. Mungkin kalian kalau main TikTok atau apalah itu pasti banyak banget anak-anak kedokteran yang personal brandingnya itu mengenalkan seputar kedokteran atau profesinya mereka gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kayak gini itu nggak ada batasan. Cuman kan di FK UMS itu tuh ada peraturan ya, etika bersosmed dan sebagainya gitu. Nah, kalau untuk personal branding dalam kaitannya sebagai mahasiswa kedokteran, kemudian menyampaikan ilmu-ilmu mengenai seputar kedokteran, ya itu nggak apa-apa gitu. Asalkan nggak sampai citra UMS atau fakultas kedokterannya itu menjadi dikenal negatif gitu ya. Kalau vibes-nya positif, kalian update di sosial media itu positif dan sebagainya, itu ya nggak apa-apa, asalkan jangan negatif gitu. Untuk mengenalkan sih nggak apa-apa. Dan kalau boleh saran,
itu di sosial media itu yang kalian posting, seumpama kalian pengen ngeposting tentang apa ya, satu penyakit dan sebagainya, kalian harus riset benar-benar dulu gitu. Bagaimana, apakah ini benar atau enggak materi apa yang di apa namanya yang kalian posting di sosial media gitu. Itu tuh bagus apa benar atau enggak, apakah ada yang salah dan sebagainya. Itu harus perlu konsultasi ke teman-teman. Ini kira-kira ada yang salah enggak sih? Apakah ada etika yang ku salahin gitu. Terus kalau ya itu lebih ke etika bersosial media yang nanti mungkin dikenalkan oleh BEM FKWMS tentang etika bersosial media seperti kayak itu. Yang penting tuh ya nggak ada masalah gitu loh, masalah value personal branding itu bagus gitu. Malah kalian juga mengenalkan FKWMS di kancah ya ke masyarakat umum, ke dunia bersosmed kayak gitu. Ya mungkin dari aku gitu sih, nggak ada masalah sih menurut, asalkan itu positif dan tidak apa ya menjelekkan instansi gitu. Ya, mungkin itu aja. Iya, Mas Rada. Jadi kalau jawaban dari Mas Rada, kalau menebar ilmu tidak apa-apa. Yang penting jangan negatif, juga perhatikan etika bersosial media, dan juga jangan ada masalah seperti itu. Yang penting positif dan memberikan manfaat seperti itu. Ya, mungkin dari Mas Nabil dipersilahkan. Ya, pertama tentang batasan bersosial media. Seingatku dulu di grup dengan apa berarti wali mahasiswa ya, dosen ya. Jadi ada dosen yang menjadi wali mahasiswa saya. Itu beliau mengirim etika sosial media itu isinya secara umum itu isinya ketika bersosial media harus sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Mungkin nanti contohnya jadi kalau pacaran gitu boleh sebenarnya sih nggak boleh ya. Sebenarnya nggak boleh, tetap nggak boleh. Cuman kalau nggak ketahuan dosen itu dari pihak kampus tidak akan membuat sanksi. Tapi hukum asal tetap tidak boleh. Gitu ya. Kemudian terkait dengan personal branding. Pertama tujuannya kita apa dulu? Kalau hanya sekedar pamer, dia tidak memberikan manfaat. Kenapa kita lakukan? Gitu ya. Jadi kita sudah dewasa, dalam bertindak harusnya punya alasan yang kuat, bukan hanya asal pamer aja. Gitu. Harus punya alasan yang kuat. Kemudian tentang personal branding gitu. Gini, ketika kita membranding diri kita, maka itu akan lebih berat dan akan lebih susah jalannya menuju ke puncak. Ada sebuah jalan yang lebih cepat, yaitu ketika kita melakukan sebuah hal untuk biar bermanfaat bagi orang lain, biar bermanfaat bagi orang lain, biar bisa membantu orang lain, biar bisa membantu orang tua kita. Justru itu yang lebih mempercepat personal branding kita. Jadi mungkin saat ini banyak yang upload sesuatu di Instagram, atau upload sesuatu di YouTube, atau upload sesuatu di TikTok. Ya, itu personal branding. Jadi kalau dalam ada sebuah kaidah itu, jika kita melakukan sesuatu karena hal yang sepele, maka itu bisa jadi kita sukses atau tidak, bisa jadi sukses atau tidak gitu ya. Nah, tapi ketika kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, itu pasti sukses. Jadi perbedaannya ada di pasti dan juga bisa jadi. Jadi perhatikanlah apa yang kita lakukan. Tujuan yang kita lakukan itu apa. Mungkin seperti itu. Ya, jadi dari Mas Nabil, perhatikan etika, yang penting niatnya jangan pamer, yang penting bermanfaat dan juga perhatikan tujuan kita itu untuk apa. Lalu boleh di next lagi untuk yang bertugas. Dari Kansa Aribah, NIM 054, apa saja starter kit menjadi mahasiswa kedokteran? Ini maksudnya starter kit itu seperti ini, Mas. Misalnya apa sih semua hal yang harus disiapkan sebagai mahasiswa baru, khususnya di FK gitu, Mas. Dari hal sikap, dari hal seperti buku, seperti yang berhubungan dengan FK seperti itu, Mas. Mungkin Mas Rada terlebih dahulu. Iya, kalau apa namanya untuk starter kit-nya sebagai mahasiswa kedokteran apalagi masih maba ya, itu
Halnya ya paling buku gitu kan. Terus yang paling penting lagi adalah cara pahami cara belajar kalian gitu. Kalian tuh tipikal belajarnya bagaimana gitu. Nah, kalau masalah buku itu kan sekarang udah maju ya, udah ada e-book di mana-mana. Kembali ke kalian masing-masing, maunya bentuk e-book atau kalian mau bentuk buku langsung atau textbook-nya langsung gitu. Itu kembali ke kalian sih. Lebih kayak gitu aja sih persiapannya. Aku kalau dulu ya cuman nyiapin itu masalah buku dan sebagainya atau e-book pokoknya sumber belajar. Terus kalian gali informasi mengenai seputar perkuliahan di FK ke kakak tingkat. Gimana sih pengalamannya semester 1 dulu, blok ini itu gimana. Nah, kayak gitu, itu perlu kalian pahami. Jadi, biar kalian tuh ketika masuk bloknya itu nggak bingung, ini aku ngapain sih, kayak gitu. Nah, terus yang kedua, kalau masalah attitude, itu ya pasti ya ada attitude yang harus disiapin. Mungkin ini kan dari kemarin kalian ospek ini, itu kan pasti juga tahu lah attitude yang benar dan cara ngechat, tanya dan sebagainya itu kan udah tahu. Terus yang perlu diingat-ingat lagi itu kita itu nggak melihat kalian dari intelektualnya sih kebanyakan ya. Dokter-dokter juga itu tuh nggak melihat kalian nggak cuma melihat kalian dari intelektualnya, tapi dari attitude baru intelektual. Beliau itu lebih suka yang berattitude daripada berintelektual tapi attitude-nya nggak ada gitu ya. Ya kurang lebih itu sih yang disiapkan. Apalagi udah mungkin dari aku itu aja. Nabil, monggo silahkan. Ya mungkin dari Mas Nabil dulu dipersilahkan. Ya, strategi menjadi mahasiswa kedokteran adalah adaptasi. Kuncinya dari adaptasi. Adaptasi dulu. Adaptasi apa? Adaptasi apa aja? Pertama, adaptasi kawan. Khususnya teman-teman yang dari pesantren gitu ya. Nah, mungkin melihat mahasiswa di kampus itu adalah kawan-kawan yang berbeda dengan orang-orang yang dari pesantren. Jadi nanti adaptasi dulu, dan itu butuh waktu yang cukup lama. Kemudian adaptasi apa lagi? Adaptasi sistem pembelajaran. Jadi untuk sistem pembelajaran ketika di FK ini berbeda dengan ketika kita SMA. Jadi sistemnya memakai blok nantilah akan lebih mantap ketika kita menjalaninya langsung, bukan hanya dijelaskan ya. Yaitu nanti kita adaptasi. Ini gimana cara menghadapinya. Kemudian kuliah yang informasinya munculnya kuliahnya itu jam 7 tapi informasinya dapatnya itu jam 6.50 gitu. Itu harus kita adaptasi juga. Terus apa lagi ya, kemudian organisasi juga boleh kalau adaptasi. Gimana sih caranya public speaking, gimana sih caranya memimpin rapat, dan seterusnya. Intinya adalah pandai-pandailah beradaptasi. Dan dalam beradaptasi, cobalah berbagai metode. Jangan hanya satu metode saja. Misal, kawan-kawan ketika kuliah mencatat. Nah, itu dievaluasi. Bagaimana hasilnya? Apakah bagus atau tidak? Kemudian, kalau misalnya bagus, kita coba cara lain. Jangan puas di situ saja. Jadi kita coba cara lain. Misalnya kita kuliah mencatat, itu bagus atau tidak. Misalnya cara lain, kita mendengarkan rekaman terus. Nah, jadi dalam beradaptasi, cobalah berbagai hal. Jangan cuma satu saja. Kemudian adaptasi, mencoba, lakukan evaluasi. Sudah. Ya, terima kasih Mas Nabil. Jadi dari Mas Nabil, adaptasi dari Mas Rada tadi buku, pahami cara belajar, attitude, tidak memandang intelektual. Lalu Mas Nabil adaptasi, kalau bisa adaptasi kawan, teman yang dari pesantren, kalau bisa ya dipertahankan, terus juga public speaking-nya. Ya mungkin karena terbatasnya waktu, mungkin boleh di next sekali lagi untuk pertanyaannya. Nah, ini mungkin juga yang sangat penting bagi kita semua. Dari Farah Fahraja Jamil, NIM 197, apabila merasa jenuh dan lelah secara fisik dan mental ketika menjadi mahasiswa kedokteran, adakah cara ampuh versi kakak yang selalu dilakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut agar bersemangat kembali? Jadi intinya saat kita di posisi jatuh itu, Pak, gimana untuk bangkit seperti itu? Mungkin dari Mas Nabil. Ya, jenuh itu saya pernah merasakan ketika semester 2 itu. Karena terlalu rajin belajar sampai bingung.
kok kuliah kok gini doang sih gitu. Terus ngapain lagi kita? Ya, dalam posisi jenuh, sekali-kali piknik, sekali-kali kita keluar dari siklus keseharian kita. Jadi kita melakukan sebuah hal yang di luar kebiasaan kita, itu untuk mengatasi jenuh. Kalau lelah fisik itu ya tidur. Jadi kadang itu nanti tuntutan masyarakat, tuntutan kawan-kawan itu sangat banyak sekali. Kamu harus gini ya, kamu harus gini ya, kamu harus gini ya. Ya, itu di satu sisi itu bagus ya, karena kita bermanfaat bagi orang lain. Tapi di satu sisi kita juga punya kewajiban untuk merawat tubuh kita. Tubuh kita juga punya hak gitu ya. Maka sekali-kali kita egois. Ayo kamu kesini lah. Aku mau tidur dulu. Sekali-kali seperti itulah. Supaya kita nggak lelah. Mungkin itu. Ya, mungkin kalau Mas Rada ingin menjawab. Ya, untuk masalah jenuh dan lelah secara dan mental. Wah, ini kayak aku sering banget kalau ini. Ya, jadi kalau dari aku ya, untuk mengatasi ampuh banget ini jenuh dan lelah. Jenuh dan lelah secara fisik tadi ya, itu ada organisasi, apalagi offline ya, organisasi nanti pindah RK sana, nanti rapat sana sini. Nah, cara ampuhnya itu cuma satu kalau aku. Yang pertama, makan enak, kulineran gitu, nggak apa-apa. Itu kayak kalau aku nih ya, kulineran ya, keliling gitu kan, ke mall gitu-gitu, makan, nonton. Nah, itu versiku ya. Terus kalau untuk mengatasi lelahnya ya tadi sama yang seperti disampaikan Mas Nabil, tidur. Hari Minggu itu gunakan untuk tidur. Itu penting. Kalau aku kayak gitu ya. Jadi sebelum sekalian capek. Jadi untuk mengatasi jenuh karena perkuliahan itu kan monoton gitu loh. Di hari Senin tutorial, Kamis tutorial, Selasa praktikum, Rabu skill lab gitu-gitu kan. Itu kan kadang jenuh ya kita itu melakukan hal seperti itu. Terus ada organisasi ya gitu-gitu aja gitu. Ya gitu-gitu aja yang enggak mencapaikan. Nah, terus kita biasanya aku Sabtu itu tuh main gitu ya, entah kulineran sama inner circle kita bareng-bareng piknik seperti yang udah disampaikan ya, refreshing. Kita kan deket ke Karanganyar, Kebun Teh gitu-gitu, tempat-tempat yang cozy itu banyak banget. Nah gitu-gitu dating aja nggak apa-apa. Terus kalau kalian tipikal orang yang karaoke, dulu aku pernah punya lingkungan yang orang-orang karaokean gitu ya. Tapi ya itu kembali ke kita, kalau kalian tipikal orang yang karaoke ya karaoke, kalau orang yang tipikal mengaji dan sebagainya ya mengaji gitu. Nah, kalau aku pernah dulu ikut teman-teman yang karaoke itu untuk meluapkan ke semuanya gitu, it's okay. Jadi itu kalau buat orang-orang yang ya. Terus kalau untuk mental, ya udah. Kalau mental ya tergantung ya kita ngapain. Aku tuh kemarin pernah semester 3 itu ditanya sama ayahku, lah kamu tuh apa nggak depresi, apa nggak stres atau kamu organisasi. Kan aku izin ya ikut 3 organisasi itu izin gitu. Terus ditambah lagi jadi ketua Karang Taruna juga. Itu gimana kamu nggak stres dan sebagainya? Ya enggak sih, aku malah nggak pernah mikir ya. Jadi kalau masalah mental dan sebagainya, kalian cara mengolah apa ya diri kalian sendiri sih. Maksudnya jangan terlalu dibawa pusing lah, jadi santai aja mengalir. Kalau ada ini masalah ini ya sudah selesaikan, nggak usah diambil pusing gitu. Ya, pelan kayak gitu ya, mending tidur kalau udah benar-benar capek. Tadi kan Sabtu dan sebagainya udah ini ya udah kulineran dan ini udah enak nih, otak terasupan, pokoknya seger ya. Langsung minggunya buat tidur istirahat. Mungkin kurang lebih kalau aku kayak itu ampuh banget. Seninnya langsung seger buat tutorial. Ya, terima kasih Mas. Boleh di next untuk Nisa. Nah, mungkin untuk karena waktunya sudah singkat sekali, mungkin kita langsung ke special question aja. Jadi ada special question nih Mas. Tips gimana sih Mas? Apa saja lomba yang bisa diikuti oleh mahasiswa FK itu? Nah, lalu ya mungkin boleh jawab juga Mas. Mungkin juga tips and trick gimana agar lulus seleksi internal RMO atau MOC gitu. Kan karena Mas Nabil sama Mas Rada ini kan yang sudah akan pernah dan juga akan mewakili FKWMS dalam lomba tersebut. Mungkin boleh dijawab Mas Rada terlebih dahulu mungkin. Iya, kalau dari aku ya untuk internal RMO, nah kalau RMO itu atau MOC ya atau IMO ya,
kalau RM itu kan regional ya, cuma satu wilayah 3 doang dari SMKI. Kalau IMO itu seluruh Indonesia, dari semua wilayah SMKI. Nah, kalau dari aku, dari dulu itu, aku itu mempersiapkannya dari semester 1. Jadi semester 1 dulu sama ya, ada metode kayak gini, dulu itu yang ngisi itu Mbak Bella. Itu beliau juga cabang digestif, angkatan 14, kalau udah jadi dokter. Beliau itu ngisi kayak gini. Nah, aku juga pengen gitu ya. Nah, kalian nanti ketika pre-med kalian tahu nih kalian sistem apa yang pengen dipengeni gitu kan. Kalian tentukan dulu gitu. Habis itu kalau dari aku mulai belajarnya itu dari situ. Basic-basic mengenai cabang diges itu tuh apa aja yang harus dipelajari. Terus tipe-tipe soal tiap tahun itu kalian download gitu. Kalian belajari lagi. Jadi kalau aku download latihan soal dari UGM dari ini nih. Itu tuh di-downloadin buat latihan belajar. Nah, kalau ada seleksi ikut aja. Kan pasti apalagi semester 2, semester 1 ya, itu dulu itu aku seleksinya semester 2. Nah, kayak gitu tuh pasti nggak lolos kan, karena kan cutting lebih pintar, udah pernah mengalami blok diges juga. Nah, kayak gitu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah, mau lolos apa enggak masalah dulu. Kan masih tingkat pertama ya. Nah, itu kalian ambil aja pelajar soal-soalnya itu, oh ternyata tipe soalnya kayak gini kayak gitu. Terus belajarnya ya di Sambi, kan ada kuliah dan sebagainya. Kalau aku belajar IMO-nya itu tuh ketika liburan semester, itu baru mendalami nge-review buat IMO-nya gitu. Terus ya jangan lupa ya buat catatan tangan untuk memudahkan kalian belajar. Terus untuk yang nomor 2 sekalian ya, lomba apa saja yang bisa diikuti itu banyak banget. Kalau kalian masalah lomba itu tuh pasti di-share oleh dosen kok. Kalau ada lomba-lomba kayak gitu tuh pasti ada share-sharean informasi mengenai lomba gitu. Ada lomba karya ilmiah, ada karya ilmiahnya itu berupa kayak pembuatan isi ilmiah, literatur review, video edukasi, dan alhamdulillah ya aku lihat itu adik-adik yang 2019-18 itu udah banyak banget mengikuti lomba video edukasi dan banyak yang menang juga. Terus literatur review, isi ilmiah. Terus ada ini Dek Rohman, Dek Aulianisa itu ikut juga, bahkan kemarin sama aku malahan presentasinya di Malaysian Journal Health Medical Science. Nah, itu diikutin aja, itu banyak banget nanti share-sharean lomba. Cuman kita mau ikut yang mana nih, lomba IC atau literatur review atau video edukasi. Kalau biasanya kalian passionnya membuat video yang bagus dan sebagainya, ya video edukasi aja, itu pasti kalian menang banget. Terus kalian nggak usah minder sama fakultas lain, universitas FK yang lain gitu, karena FKUMS itu banyak banget menangnya gitu, nggak kalah sama UI, Unpad gitu. Kemarin bahkan waktu lomba cepat virtual yang lupus itu kakak tingkat dari angkatan 15 itu tuh masuk final itu 20 orang, disanding bahkan UNS nggak masuk ya. Itu ada UI, Unpad, Undip gitu saingan-saingannya, dan beliau peringkat 11 kayak gitu. Alhamdulillah ya, dari 500-an gitu. Nah, mungkin kayak gitu. Jadi intinya kayak gitu sih kalau dari aku ya. Mungkin silahkan Nabil. Ya, terima kasih Mas Rada. Mohon maaf sekali Mas Nabil, boleh dijawab singkat saja Mas, karena waktu kita tinggal sedikit. Ya, tips dan trik. Jadi kedokteran itu pola pikirnya itu ringan ya. Jadi logikanya itu nggak berat-berat amat. Contoh, panas, obatnya anti panas. Tidur, berarti obatnya kasih anti tidur. Nah, gitulah. Jadi pahami pola itu. Yang menyebalkan itu adalah istilahnya yang susah. Jadi yang susah itu kita ngafalin istilah-istilahnya. Kemudian terkait lomba. Jadi lomba ini sangat rentan sekali dengan judi. Dapat kita pahami. Kalau mahasiswa muslim, judi itu haram gitu ya. Nah, lomba ini bisa jadi judi. Kapan? Ketika uang pendaftaran dijadikan uang hadiah. Maka tanyakan ke panitia, apakah uang pendaftaran dijadikan uang hadiah atau tidak? Ini sangat penting sekali. Itu penekanan saya. Kemudian untuk bidang apa saja yang bisa diikuti, bukan hanya bidang yang berkaitan dengan kedokteran, di luar bidang kedokteran juga bisa. Saya pernah ikut lomba pembuatan artikel ilmiah bidang pendidikan, tapi kalah di UNS. Kemudian 2 tahun yang lalu
mahasiswa FK juga ada yang delegasi MTQMN di Aceh. Itu dia ambil cabang tahfidz 10 juz. Keren kan? Jadi di luar bidang FK. Mungkin seperti itu. Sesuai dengan minat kita. Cukup. Ya, terima kasih Mas Rada, Mas Nabil atas jawabannya yang sangat membantu dan sangat memotivasi kami. Karena ini waktunya sudah habis, mungkin boleh yang bertugas untuk dokumentasi terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Ada sesi dokumentasi, silahkan untuk slide pertama bisa siap-siap ya, saya screenshot. Mohon maaf, Mas Rada dan Mas Nabil, izin Mas screenshot di 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya sudah, terima kasih Mas Nabil, Mas Rada. Ya, terima kasih Rahma. Jadi bagi teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab, boleh mungkin langsung tanya saja kepada Mas Rada dan Mas Nabil, karena masih banyak kesempatan, karena terbatasnya waktu kita juga. Nah, baik, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Rada dan Mas Nabil yang telah menyempatkan diri untuk hadir di tengah kesibukannya selama perkuliahan maupun koas. Nah, dari saya sendiri, Rio Yunanda sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kata. Saya mohon maaf. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada MC. Terima kasih.